Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat podcast STKIP Muhammadiyah Manokwari. Kali ini kita menyapa lagi dengan tamu yang tidak asing lagi bagi warga STKIP Muhammadiyah Manokwari. Dia adalah Ketua Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Ya, pada podcast kali ini saya Siti Mufliha MPD akan ditemani oleh Ibu Fatimatun Zahra SOS MPD. Kita sapa dulu yuk. Assalamualaikum Bu Zahra. Waalaikumsalam Bu Muf. Apa kabarnya nih hari ini? Alhamdulillah baik. Sejak tahun berapa nih Bu Zahra menjadi Ketua Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar? Sejak November 2020 Bu. Oh, November 2020 ya? Betul. Berarti ini tahun keberapa? Hampir kelima. Di tahun pertama hingga... Maaf Bu, ralat ya, hampir keempat. Keempat ya, dari 4. tahun pertama hingga tahun keempat, ada nggak strategi-strategi Ibu untuk mengembangkan pengembangan program dosen maupun mahasiswa? Baik, terima kasih Bu Muf. Pertanyaannya begini ya, yang jelas strategi itu harus ada ya, karena kita tidak akan bisa berkembang kalau kita nggak punya strategi ibaratnya. Dan strategi yang saya lakukan tentu sasarannya ke dosen dan mahasiswa. Saya ingin dosen Prodi PGSD itu terus bisa meningkatkan kapasitas profesinya, kapasitas dirinya, yang jelas nanti pasti imbasnya nanti ke mahasiswa. Kemudian untuk mahasiswa juga saya ingin mahasiswa itu bisa, tentu saja bisa meningkat ya secara personal begitu ya, punya kemampuan. Itu semua dimulai dari bagaimana strategi kita ke dosen dulu begitu. Jadi misalnya ya Bu, saya langsung kasih contoh aja. Saya mendorong di prodi ini, kami mendorong dosen itu punya penelitian di bidang pendidikan, itu kami support Bu. Jadi 25% pendanaan itu prodi sediakan. Mungkin di prodi lain saya kurang tahu, tapi kami sediakan itu. Tujuannya apa? Supaya ada semangat gitu, nggak kan publikasi kan juga lumayan ya. Minimal itu 1 semester itu ada 1 jurnal, harapannya seperti itu. Berarti di support prodi ya? Di support Bu. Kemudian dalam waktu-waktu tertentu juga ada rapat rutin ya, seperti beberapa waktu lalu kita adakan rapat apa itu Bu? Raker, rapat kerja rapat kerja prodi ya? ya, kami juga lakukan itu untuk mengevaluasi dan rencana program selanjutnya. Artinya memang kami sangat sungguh-sungguh ya, kita itu sangat sungguh-sungguh untuk memajukan prodi begitu. Dari program-program kerja yang sudah Ibu lakukan, ada nggak kendala di dalam pelaksanaannya? Banyak Bu, banyak. Yang paling ini ya, yang paling saya rasakan sebagai kendala utama itu adalah ketersediaan waktu dosen, yang memang setiap dosen ini punya kesibukan yang luar biasa ya. Jadi kadang untuk mengkoordinasikan waktu itu agak sulit ya. Kemudian juga karena banyaknya aktivitas itu, akhirnya ya itu tadi, misalnya kegiatan penelitian yang sudah kita support, kegiatan PKM yang sudah kita inisiasi untuk dilaksanakan itu masih terpending dan seterusnya. Tapi saya yakin dosen-dosen PGSD itu punya kemampuan semua untuk bisa berkembang. Tinggal didorong dan bagaimana bisa membagi waktunya dengan lebih baik begitu. Berarti masih minimnya ya untuk menjemput dana-dana itu yang disupport oleh prodi ya. Betul, betul. Jadi begini, saya tuh sebetulnya sangat bersyukur itu kedekatan dosen sama mahasiswa itu relatif dekat ya di prodi itu, baik kita sebagai prodi ya, juga dosen-dosen di prodi gitu. Kita ada ber-7 ya Bu ya, ber-6 saat ini, yang 1 sedang studi lanjut. Saya tidak melihat mahasiswa itu ada segan, itu ada ke dosen, tapi relatif akrab. Nah itu sebenarnya modal utama bagaimana dosen itu bisa mengembangkan diri sekaligus mahasiswa itu ikut berkembang juga. Awalnya kan dari situ. Bahkan itu ada satu mahasiswa kita ya, dia itu sangat
di kampus itu dia sangat senang, bahkan dia bilang itu kampus itu adalah tempat ternyaman di dunia. Itu selalu terngiang di kepala saya. Jadi saya berpikir berarti bukan langsung berbangga, bukan. Artinya memang mereka itu menjadikan kampus sebagai tempat belajar yang menyenangkan, bukan mengerikan, menyeramkan, tidak seperti itu. Dan saya sangat terkesan dan ingin membuat kesan seperti itu di semua mahasiswa. Ya mungkin tidak mungkin seperti itu ya, tapi paling tidak bisa lebih banyak lagi yang merasakan itu. Terkait kendala-kendala yang tadi Ibu sampaikan, Ibu cara mengatasinya seperti apa nih? Itu tadi ya, berkomunikasi Bu. Berkomunikasi. Kalau kita tidak, ibaratnya gini, pasti kita kecewa ya kalau kita punya target program tidak bisa tercapai, kemudian karena kendala waktu yang tidak bisa ketemu dan sebagainya, itu kita coba komunikasikan Bu. Sehingga mendapatkan pengertian dari kedua belah pihak, kemudian ya untuk sama-sama menyepakati kembali lah tujuan awalnya seperti apa dan seterusnya. Tapi insya Allah sih kendala-kendala itu kita selama ini bisa atasi dengan baik. Berarti intinya berkomunikasi dengan baik ya? Betul. Ibu relatif dekat nggak dengan dosen-dosen? Bagaimana cara Ibu untuk merangkul dosen untuk sama-sama berkolaborasi memajukan program studi PGSD ini? Kalau relatif dekatnya, kalau saya merasa relatif dekat, tapi lebih objektif kalau Ibu bisa tanya ke dosen yang lain ya. Apakah Bu Zahra itu bisa dekat nggak dengan kita gitu ya? Tapi kalau saya tidak merasa, saya kaprodi, jadi kalian harus apa? Tidak ya. Jadi saya pikir saya tidak mungkin bisa bekerja dengan baik juga kalau tidak didukung sama teman-teman dosen di prodi. Apa tadi pertanyaannya lagi? Bagaimana cara Ibu merangkul gitu ya? Ya tidak membuat batas Bu. Jadi saya ya mungkin kadang ya kelihatan lah sisi manusiawi kita yang saya termasuk yang temperamen Bu. Jadi kadang saya keceplos marah tapi sudah selesai. Tapi alhamdulillah sih sepanjang hampir 4 tahun ini dengan dosen prodi insya Allah tidak ada masalah berarti. Berarti sama-sama memajukan prodi Bu ya. Betul, semua saling bisa dikomunikasikan. Bersinergi, berkolaborasi. Betul. Nah, ini kan sudah masuk tahun ajaran baru nih Bu. Mahasiswa baru. Nah, target sebelumnya itu berapa mahasiswa sih yang masuk di tahun ajaran 2024-2025 ini? Baik, kalau bicara target, kebetulan tahun akademik ini kita sedikit menurun Bu. Sebetulnya sudah bisa hampir mencapai 2 kelas, 3 kelas dengan yang di Oransbari, tapi target kita sebetulnya menambah 1 kelas lagi, tapi ternyata agak menurun. Tapi kami yakin akan bisa mengejar lagi di tahun akademik berikutnya. Berarti tahun ini belum sesuai target Bu ya? Betul. Karena kendalanya itu apa Bu? Sangat kompleks ya kendalanya. Kita sudah punya kompetitor lain ya di PGSD di Manokwari ini. Tidak hanya kita, ada universitas lain yang sudah mulai buka PGSD. Itu salah satunya. Yang lainnya mungkin kita akan perbaiki dari sisi ini Bu, pelayanan. Saya pikir pelayanan itu ujung tombak, karena kalau pelayanan kita berkualitas, walaupun kita universitas swasta, kita akan bisa gaungnya itu bisa kedengaran gitu. Jadi sama-sama mengevaluasi Bu ya, target-target yang belum tercapai. Betul. Gitu ya. Oke, untuk mahasiswa itu kan biasanya itu ada dari berbagai sudut kota Manokwari nih. Betul. Bahkan ada yang dari Arfa, yang paling jauh ada yang dari SP9. Betul. Nah, kendalanya itu mahasiswa itu ada yang jarang masuk Bu. Nah, bagaimana Ibu mengatasi persoalan-persoalan seperti ini? Benar, jadi dilema sangat menjadi perhatian juga. Jadi gini, STKIP Muhammadiyah Manokwari ini banyak menampung atau memiliki mahasiswa dari berbagai daerah ya. Bahkan hampir 90% itu anak-anak asli Papua. Kemudian mereka tinggal di tempat yang jauh ya, dari SP, dari Warmare dan sebagainya. Dan beberapa dosen pun sempat bercerita ke
prodi ya, bagaimana ini Bu, mahasiswa kok izin tidak masuk karena tidak punya ongkos ojek, tidak punya ongkos angkutan gitu. Ya mau gimana lagi, memang kendalanya seperti itu. Tapi Berarti selalu iya. saya ini Bu, saya selalu sampaikan ke dosen PGSD untuk bisa tetap memfasilitasi mereka. Artinya begini, kita harus bisa memilah mana yang memang anak ini rajin tetapi sungguh-sungguh tidak punya ongkos untuk datang. Itu kita harus bisa membedakan dengan yang alasannya tidak bisa datang karena alasan ekonomi, padahal tidak. Itu kita harus bisa membedakan, dan bisa membedakannya dari mana? Dari kedekatan kita dengan mahasiswa. Jadi saya itu bisa tahu mahasiswa mana yang benar-benar kalau sudah WA saya, Ibu saya tidak ada ongkos, mohon maaf tidak bisa hadir. Dia sungguh-sungguh memang tidak punya ongkos, tapi dia rajin dan dia punya kemampuan di bidang akademik juga, maka saya fasilitasi ketidakhadiran itu dengan tugas misalnya. Jadi dosen PGSD harus paham kondisi itu. Karena tidak semua mahasiswa kita itu mampu, begitu Bu. Berarti kendala utama itu lebih banyak itu di transport Bu ya? Betul, karena jaraknya jauh ya Bu. Kalau tidak punya kendaraan kasihan. Bahkan begini Bu, beberapa kali saya pulang ke rumah, saya di daerah Amban itu mahasiswa saya temukan jalan. Jalan kaki. Jalan kaki. Dari arah Amban. Dari arah kampus mau pulang dia, saya tidak tahu pulang kemana. Dan saya pikir itu pasti jauh jalannya Bu, karena memang ada banyak yang dari Amban, banyak yang dari Wosi ya. Kalau lumayan kan, bisa 1 jam lebih, bahkan 2 jam, 3 jam kalau ke Amban itu. Saya sangat apresiasi mereka punya semangat. Oleh karenanya saya selalu menyampaikan ke dosen PGSD, jangan sampai mahasiswa itu sudah datang ke kampus, baru kita tiba-tiba baru kasih info kita tidak masuk. Kasihan. Bisa 50.000 itu mereka kalau naik ojek, bolak-balik. Bahkan lebih, kadang 1 kali jalan 50.000 Bu. Jangan sampai mereka kelaparan gitu. Dan saya tuh sering menemukan mahasiswa saya itu datang ke kampus sepertinya belum makan, pucat dan sebagainya. Makanya saya selalu menekankan ke dosen-dosen PGSD, jangan sampai tidak hadir baru tidak konfirmasi lebih awal. Akhirnya mereka menunggu, buang uang untuk ojek, tidak dapat apa-apa, datang ke kampus, begitu. Jadi setidaknya datang ke kampus itu membawa ada ilmu yang lah. mereka dapat Betul, gitu ya. Betul. Oke. Nah, kira-kira target kedepannya ini apa Bu? Program-program yang belum terlaksana atau ada program-program lain untuk kemajuan prodi? Kita mau reakreditasi ya Bu, dalam waktu dekat. Targetnya itu kita naik dari baik menjadi baik sekali, dan tentu saja target utama kita menuju ke unggul, bukan tidak mungkin. Saya lihat potensi mahasiswa kita itu banyak, cuman kita perlu menggali lagi gitu. Berarti target kedepannya kenaikan status akreditasi Bu ya. Betul. Dari baik ke baik sekali, bahkan ke unggul. Betul. Ya mudah-mudahan nanti target itu tercapai Bu ya. Amin, nah, amin. Harapan Ibu ke depan untuk STKIP Muhammadiyah Manokwari ini apa Bu kira-kira? Harapannya menjadi lebih maju. Pertama di bidang pelayanan terutama Bu. Pelayanan itu nomor 1. Kita bukan robot, jadi kita tidak bisa punya standar pelayanan yang tanpa ekspresi misalnya, tanpa hati misalnya. Harus dengan hati kalau menurut saya. Jadi kita harus punya standar pelayanan dengan hati yang lebih. STKIP selama ini sudah punya standar pelayanan yang bagus. Terus ditingkatkan supaya pelayanan dengan hati itulah yang akan menyentuh masyarakat. Karena kita ini di Papua Bu. Papua itu banyak sekali kekurangan guru di pedalaman-pedalaman. Banyak sekali anak-anak dari daerah mau datang untuk mereka berkuliah di sini, dan kita tidak menutup mata, banyak sekali kekurangan mereka Bu. Kalau kita tidak melayani dengan hati, mulai dari bagian akademik, keuangan, bahkan dosen dalam memberikan materi, anak-anak ini tidak dapat apa-apa Bu. Jadi pertama pelayanan dengan hati, kemudian memperbaiki sistem terutama. Sistemnya semuanya termasuk mahasiswa, dosen, dan inilah semuanya. Tapi ujung tombaknya itu di pelayanan. Pelayanannya melayani dengan hati dan dengan hati-hati gitu ya. Betul, betul. Dengan hati yang besar. Nah,
Luar biasa sekali Bu program-program yang sudah Ibu paparkan. Nah, ada nggak trik dan tips khusus nih agar menjadi kaprodi yang berhasil? Ini ibunya anak-anak PGSD nih. Ya, yang pertama Bu, tentu saja sabar ya. Sabar ya. Karena yang kita layani ini anak-anak dari berbagai suku, dari berbagai latar belakang, dari berbagai latar belakang ekonomi, sosial, budaya, kemampuan kognitifnya berbeda-beda, harus sabar. Kedua, harus punya sensitivitas yang tinggi Bu. Pertama, dalam hal memberikan pembelajaran Bu, bukannya saya bilang kita tidak boleh bikin standar tinggi, tidak, tapi kita tidak bisa mematok sesuatu dengan standar kita, memaksakan itu tidak bisa Bu. Jadi kemampuan manusia itu kan beda-beda. Yang penting mereka itu kita dapat attitude-nya bagus. Mereka mampu berkomunikasi dengan baik. Bagaimana membawakan diri mereka mampu hidup di tengah kompetisi yang sangat ketat dengan kapasitas pribadinya ya Bu ya. Karena kalau dari pengetahuan saja, knowledge itu mereka bisa kok belajar dari manapun, bahkan lebih cepat dari kita kalau dari teknologi itu. Jadi saya pikir suri teladan ya dari dosen. Kemudian ini Bu, yang satu lagi itu keteladanan. Keteladanan dalam hal bukan saja sikap ya, tapi kesederhanaan maksud saya. Bagaimana bisa kita bukan memamerkan ya, kita menggunakan sesuatu yang mahal sementara kita tahu mahasiswa kita tidak punya gitu. Itu sensitivitas gitu ya. Kita di bidang di hal-hal seperti itu harus ada. Termasuk begini, jangan sampai kita kenyang sementara mahasiswa kita itu lapar. Jangan sampai, karena banyak dari mahasiswa kita itu datang ke kampus, saya yakin mereka itu belum makan gitu Bu. Bahkan jalan kaki begitu. Oke, baik, luar biasa sekali perbincangan kita pada pagi hari ini. Satu kata Bu untuk prodi PGSD dong. Satu kata, kata susah. Satu kata. Kalau satu kalimat, kalau satu kata ya maju gitu aja. Maju ya, maju. Oke, baik, terima kasih bincang-bincang kita pada pagi hari ini. Kita sudah dengar bersama bagaimana program-program prodi pendidikan guru sekolah dasar dan target-target yang akan dicapai ke depannya. Untuk itu terima kasih Bu Zahra sudah meluangkan waktu dalam podcast kita pada pagi hari ini. Saya Siti Mufliha undur diri dari podcast STKIP Muhammadiyah Manokwari. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua.